Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara-saudara punya perasaan kesepian? Saya yakin setiap kita pernah punya perasaan kesepian. Saya juga beberapa kali pernah punya perasaan kesepian. Profesor Dr. John Terence Cacioppo mengatakan bahwa kesepian itu dipicu oleh faktor genetik. Ya, juga dipicu oleh dampak dari perceraian, dampak dari kematian, dampak dari penolakan dalam hubungan. Nah, itu yang biasanya menyebabkan seseorang merasa kesepian. Ya, tapi saya yakin mudah-mudahan kita tidak pernah punya perasaan kesepian di tengah keramaian. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita, merasa sepi di tengah keramaian. Ada orang-orang tertentu yang merasa sepi di tengah keramaian. Nah, beberapa kasus yang saya pelajari, orang-orang yang merasa sepi di tengah keramaian ini karena dipicu oleh faktor merasa tidak berharga. Ya, ada orang-orang yang merasa tidak berharga di dalam hidupnya. Saudaraku, suatu ketika ada seseorang yang datang kepada saya merasa hidupnya tidak berharga. Saya katakan kepadanya, Anda itu begitu berharga buat keluarga Anda, buat orang tua Anda, setidaknya buat diri Anda. Nah, Allah menciptakan kita itu adalah karena Allah menganggap kita berharga. Ya, ingat bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka ketika Allah memilih kita yang diciptakan oleh Allah, maka sejatinya kita harus memaknai hidup kita. Ya, kita harus bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Artinya berharga buat orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana meningkatkan rasa berharga itu, saudara-saudaraku? Maka tingkatkan nilai diri kita. Tingkatkan kapasitas ilmu pengetahuan kita. Ya, spiritualitas kita. Dan tingkatkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Agar semakin kita merasa berharga, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Saudaraku, unsur kedua, kenapa seseorang merasa sepi di tengah keramaian? Yaitu dipicu oleh karena tidak siap menghadapi perubahan. Ya, kita harusnya menyadari perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu adalah pasti. Ya, setiap waktu kita berubah, setiap waktu keadaan kita berubah. Nah, dulu ketika kita berumah tangga, bahagia bersama anak-anak kita, kemudian Allah pisahkan satu sama lain, ada anak yang berangkat ke luar negeri dan sekolah di luar negeri, bahkan menetap di luar negeri. Ada anak yang menikah, kemudian punya kehidupan lain, tinggal kita berdua dengan pasangan hidup kita. Itu adalah sebuah perubahan. Dulu kita berjaya dengan penghasilan kita, dengan pekerjaan kita. Kemudian sekarang kita pensiun, hidup dalam keadaan sederhana, itu juga adalah perubahan. Dulu kita gagah, kita sehat, kemudian suatu ketika kita lemah, kita sakit, itu juga adalah perubahan. Setiap waktu selalu terjadi perubahan. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Maka sebetulnya siapkan mental kita untuk menghadapi perubahan. Bagaimana caranya? Yakini bahwa di dalam perubahan itu ada sunnatullah di dalamnya. Ada kehendak Allah di dalamnya. Tentunya yakini ada kebaikan di dalamnya. Nah, orang-orang yang merasa sepi di tengah keramaian dipicu oleh faktor yang ketiga, saudara-saudaraku. Yaitu orang-orang yang selalu menyalahkan dirinya. Menyalahkan kehidupannya. Ya, atau menyesali kehidupannya. Nah, orang yang sedemikian akan kehilangan harapan. Akan kehilangan gairah hidup. Ya, kalau mau jujur dengan diri kita, kita ini diberikan oleh Allah potensi-potensi. Ya, walaupun ada kekurangan-kekurangan, karena tidak ada manusia yang punya kelebihan tanpa kekurangan. Atau sebaliknya, tidak ada manusia yang punya kekurangan saja tanpa kelebihan. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka ketika kita bersyukur dengan segala kelebihan kita tempatkan potensi itu untuk memaknai hidup kita, menjadikan hidup ini bermanfaat, menjadikan hidup ini berharga, bernilai buat diri kita, buat orang lain. Nah, sebaliknya, ketika kita punya kekurangan dan kita menyadari kekurangan kita itu, ya ganti kekurangan itu dengan kelebihan. Ya, atau lakukan hal-hal yang bisa menutupi kekurangan kita. Dan jangan kekurangan itu membuat kita terpuruk. Jangan kekurangan itu membuat kita menyalahi diri kita, menyesali diri kita. Ingat saudara-saudaraku, kalau kita bersyukur dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita dan bersabar serta memperbaiki diri kekurangan yang ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan bahagia.
Kita tidak pernah merasa sepi di tengah keramaian. Maka tingkatkan nilai diri. Itu yang paling penting. Nah, unsur keempat, seseorang merasa sepi di tengah keramaian adalah orang yang selalu cemas berlebihan, selalu takut berlebihan, selalu kecewa berlebihan. Ya, kita tidak boleh takut berlebihan, cemas berlebihan, kecewa berlebihan. Nah, kalau kita mengalami kondisi itu, segera cari yang menyebabkan cemas itu apa, menyebabkan takut itu apa, yang menyebabkan kecewa itu apa. Jangan biarkan itu menumpuk di dalam hati kita. Nah, kalau seseorang mencemaskan sesuatu yang belum pasti, serahkan kepada Allah. Sesuatu tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jangan takuti diri kita dengan hal-hal yang belum pasti terjadi. Ya, dan itu cari tahu apa yang menyebabkan rasa takut itu. Takut mati misalnya, setiap orang pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, takut gagal, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, takut menghadapi masa depan. Apa masa depan yang kita khawatirkan, yang kita takutkan? Karena masa depan itu belum pasti. Yang jelas adalah persiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu cara sebetulnya untuk menghentikan rasa takut, rasa cemas berlebihan. Kekecewaan, apa yang membuat kita kecewa? Ya, ketika kita bisa balas kekecewaan kita dengan sikap yang lebih baik kepada orang lain yang mengecewakan kita, itu jauh bernilai, itu jauh bermartabat, dan derajat kita tinggi di sisi Allah. Nah, saudara-saudaraku, orang-orang yang cemas berlebihan, takut berlebihan, kecewa berlebihan, ya, kehilangan harapan, maka kehilangan gairah. Kalau sudah kehilangan gairah, maka di satu titik dia merasa sepi di tengah keramaian. Nah, unsur terakhir, orang-orang yang menyebabkan sepi di tengah keramaian adalah orang-orang yang banyak menuntut orang lain mengerti dia. Ya, kenapa orang lain tidak mengerti saya? Kenapa orang lain tidak menghargai saya? Kenapa orang lain tidak menyintai saya? Kenapa orang lain tidak menyayangi saya? Dulu saya pernah punya pengalaman untuk ini. Di tahun 89, 90, 94 lah kurang lebih, di antara tahun-tahun itu saya merasa kok orang lain gak mengerti saya. Kok orang lain tidak menyintai saya, tidak menghargai saya. Nah, akhirnya saya mencoba mencari jawaban itu. Saya mulai dari meningkatkan nilai diri saya. Saya selesaikan kuliah dengan baik-baik. Saya mengajar private waktu itu, dan saya berusaha meningkatkan kebaikan dalam diri saya, dan kebaikan itu saya investasikan. Ya, untuk apa? Untuk melakukan kebaikan buat orang lain. Saya menyintai orang lain. Saya mengerti orang lain. Saya menghargai orang lain. Maka ketika nilai-nilai itu saya tanam, saya akan memetik hasilnya. Ya, jangan harap orang lain mengerti kita. Kita memulai untuk mengerti orang lain, maka orang lain akan mengerti kita. Mulai dari diri kita menyintai orang lain, maka orang lain akan menyintai kita. Mulai dari diri kita menyayangi orang lain, maka orang lain akan menyayangi kita. Yang menanam pasti akan menuai. Yang tidak pernah menanam tidak akan pernah menuai. Nah, selebihnya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bangun hubungan yang baik, yang intens dengan Allah. Ya, dengan ibadah yang paling utama adalah sholat. Ya, banyak bermohon di saat kita sholat. Ya, mohon petunjuk, mohon bimbingan, mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sholat. Allah yang membolak-balikan hati kita. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari rasa sepi, ya Allah. Isi ruang dan waktu kehidupanku, ya Allah, dengan bimbingan-Mu, ya Allah. Dengan mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berharga dan bermanfaat, ya Allah. Nah, jangan lupa zikrullah, saudaraku. Zikir kepada Allah itu menenteramkan hati, membahagiakan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah menenteramkan hati. Tidak mustahil bagi Allah. Allah mengganti kesedihan kita dengan kebahagiaan, tangisan kita dengan senyuman, kesempitan dengan kelapangan, kehinaan, perasaan hina dengan kemuliaan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun, kata Allah. Nah, kemudian saudaraku, jangan lupa menjalin silaturahim. Ya, silaturahim itu membawa kebahagiaan, silaturahim itu membawa kebaikan. Kita butuh sahabat bercerita. Kita butuh sahabat berdiskusi.
Ya, kita butuh sahabat yang kadang bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita, sebagaimana mereka juga butuh kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Itulah kehidupan dalam persahabatan, dalam silaturahim. Dan yang terakhir, saudaraku, perbanyak kebaikan. Karena kebaikan itu menghasilkan kebahagiaan. Ya, sejumlah kebaikan yang kita lakukan, sebanyak itu kebahagiaan yang kita dapatkan. Setiap hari lakukan kebaikan, agar setiap hari kita bahagia. Jangan pernah merasa sepi di tengah keramaian, hargai hidup kita, dan berbahagialah dengan kehidupan yang merupakan anugerah terindah Allah kepada kita. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga Allah meridhai kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.